Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada. Rekan-rekan pasti sudah familiar dengan istilah etika profesional dalam audit. Pertanyaannya adalah, apakah saudara pernah memikirkan apa yang dimaksud etika dalam audit? Nah, teman-teman, dalam audit kita mengenal etika dasar profesi yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan juga oleh IAI Ikatan Akuntan Indonesia. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah yang pertama adalah pendekatan idealis. Pendekatan ini menitikberatkan bahwa seorang akuntan harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan, norma yang seharusnya ada. Yang kedua adalah pendekatan pragmatis. Pendekatan ini lebih melihat mana yang lebih banyak keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindakan etika itu. Kode etik dan konflik kepentingan dalam auditor itu bisa beberapa contoh, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya. Contoh yang pertama adalah terkait dengan kepentingan keuangan atau financial interest. Contoh kasusnya, auditor memiliki saham pada perusahaan klien yang diaudit. Ya, ini dampaknya apa? Dapat mengganggu independensi dan objektivitas auditor dalam memberikan opini audit. Yang kedua adalah adanya hubungan pribadi atau familiarity threat, di mana contoh kasusnya adalah auditor memiliki hubungan keluarga atau pertemanan dekat dengan manajemen klien. Sehingga dampak terhadap auditnya, auditor menjadi tidak objektif dan cenderung mengabaikan kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga adalah tekanan dari klien, ya, atau undue influence, dan ini bisa terjadi di mana saja, ya, di mana ini manajemen mengancam untuk mengganti auditor jika tidak memberikan opini yang wajar. Ya, dampaknya apa, teman-teman? Auditor nanti berpotensi untuk memberikan opini yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang keempat adalah pemberian jasa non-audit, yaitu KAP memberikan jasa konsultasi sekaligus audit pada klien yang sama. Ya, dampaknya adalah terjadi konflik peran, ya, antara satu peran dengan peran yang lain sehingga menurunkan independensi itu. Yang kelima adalah ketergantungan ekonomi. Sebagian besar pendapatan KAP adalah dari satu klien. Ini juga sangat-sangat riskan, teman-teman. Sehingga dampaknya auditor enggan kehilangan klien tersebut. Sehingga apa? Sehingga dia memberikan toleransi kepada klien tersebut. Nah, ini adalah sesuatu yang dinamakan dilema etika, teman-teman. Yaitu suatu keadaan di mana seseorang harus mengambil keputusan mengenai tindakan yang dianggap paling tepat secara moral, ya, sehingga dalam situasi ini individu dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang semuanya memiliki konsekuensi etis. Mana yang benar atau mana yang salah secara mutlak. Ya. Kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi dalam masyarakat, istilah profesionalnya memiliki makna yang khusus yang menunjukkan standar perilaku yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan anggota masyarakat lain. Seorang profesional diharapkan untuk menjaga integritas, tanggung jawab, dan etika dalam setiap tindakannya. Ketika memberikan bahwa seorang dokter, rohaniawan, senator, atau akuntan didakwa melakukan pelanggaran hukum, ya publik biasanya merasa kecewa yang lebih besar dibandingkan hal yang sama dilakukan yang bukan profesional. Hal ini ya karena profesi memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang melampaui kewajiban maupun kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Misalnya seorang akuntan publik bersertifikat memiliki tanggung jawab bukan hanya kepada klien tapi juga kepada publik
dan sesama rekan seprofesi. Ia harus menunjukkan perilaku yang terhormat, bahkan jika hal itu menuntut pengorbanan pribadi. Alasan utama perilaku profesional harus berada pada tingkat etika yang tinggi adalah karena kepercayaan publik terhadap layanan suatu profesi menjadi keberlangsungan profesi itu sendiri. Tanpa kepercayaan publik, efektivitas seorang dokter, hakim, atau akuntan publik dalam menjalankan tugas akan menurun. Demikian teman-teman paparan tentang kebutuhan etika profesional, tanggung jawab, dan tujuan audit. Selamat belajar, sampai jumpa kembali. Terima kasih.